Lalu saya Mereka dituduh Wahabi karena saya mengkaji kitab itu. Lagi mana sih orang-orang ini, Balawi-Balawi ini? itu maling teriak maling, biasa memang itu. Iya. Padahal saya itu ya pada tahun berapa itu ya, lupa saya. Pada tahun 2019 kalau nggak salah itu Kiai saya. Kiai. 2019 itu saya apa namanya eh, membuat buku Kiai. Namanya itu Ngopi Bareng Kiai gitu. Ngopi Bareng Kiai mana ya? Saya cari filenya dulu ya. Di situ saya Sebentar lagi menjelaskan ya. Kiai tentang masalah apa namanya eh, kesunahan-kesunahan di dalam ibadah, sholat khususnya, yang berkaitan dengan sholat khususnya itu. Dari mulai takbiratul ihram, itu Bang tahun Nila, 2017. Ya, Bang Nila, Ki Arza ada Yasin. kasus ya, ada kasus yang pada waktu itu saya termasuk adalah saksi sejarah dari kaum Ba'lawi itu. Kemudian saya buat catatan dengan judulnya itu adalah eh, tragedi Pagar Rondo. Apa itu artinya? Ya, itu tragedi Pagar Rondo itu apa namanya sangat memalukan terhadap mereka itu. Dan catatan itu apa namanya ditakuti karena itu fakta realita tidak bisa dibantahkan. Itu. Naik aja Bang Muhlis, kenapa Anda malu? Coba naik aja Bang Muhlis, tidak apa-apa. Kita diskusi di sini. Ini ada yang Madura nih. Katanya malu katanya. Saya malu walaupun saya orang Madura karena orang ini ya. Yuk coba naik. Coba naik. Jangan-jangan Anda tidak punya kemaluan seperti saya. Makanya Anda malu. Biasa. Iya, Memangnya iya. Gus Hasan punya kemaluan, guys. Ya, memang itu Aduh, membahasakan apa dengan ya Allah. keadaannya. Lah. Ya, Wis. Kaimam, Ini Kaimam. Iya. Beliaunya membahasakan ya dengan apa namanya kondisinya begitu. Iya, Gus oh Hasan. iya. Bang Arsa Mulai memang ya. ya apa yang ada di diri kita itu selalu ini, guys, selalu mencuat di mulut itu. Tidak jauh-jauh apa yang terjadi pada diri kita sendiri. Betul. Jadi penyampaian itu kan begini, apa katanya ya? Al-halu wasfun duntisabin ati mufassirun lima mahamil hayati. Itu memang fakta itu. Wahai hati. Iya, itu fakta. Bang Mukhlis, naik Bang Mukhlis. Naik Bang. Dari Ayo mana? Bang, argumen Bang Mukhlis. Yadra, sampian itu kan kemarin berjanji. Ini sudah 4 kali, ya kan? Di 24 jam. Kali 24 jam. Nah, ya. Pas kemarin dimarahi sama Ki Haji sampean itu harus ingat itu. Coba sama Gus Wafi sudah dicoba tapi nggak bisa. Sama Kang Mukhlis aja, sama Kang Mukhlis sekarang. Ayo coba naik yuk. Atau barangkali bisa buat apa ya, buat channel biar ketemu Wafi. Atau Bang Muhlisnya bisa menghubungi Wafi untuk diskusi. Ya mungkin Bang Mukhlis Baik di bisa room atau di memberi luar room. kabar kepada Bang Begini. Wafi, naik kon sono di channelnya Begini ya. Gus Hasan no. Itu biar enak Di sama-sama bulan- ahlul ilmi. iya. Di bulan Rajab, waktu itu saya masih ada di Kalimantan, menjelang saya pulang. Ditelepon sama beberapa orang paman-paman saya itu. Dia bilang begini,
Cong, kamu mau nggak debat dengan Wafi di pondok? Oh iya, kapan Noman? Ya kamu pulang dulu dari Kalimantan, kamu pulang. Saya paling 1 minggu lagi pulang. Saya pulang. Nah, pulang dari Kalimantan. Nah, cuman pondok belum ngubungin saya. Nah, ternyata MWC Solo, Grogol, itu ngubungin saya. Gus, siap nggak Gus? Nanti kita diskusi di MWC Gus. Nanti saya datangkan Gus Wafi. Oh iya siap, datang ke sana saya, ke Solo. Jadi dari Kalimantan tuh pesawat turun di Solo saya. Nggak turun di Surabaya, turun di Solo. Saya tunggu 1 minggu di Solo. Nggak ada. Nah, kemudian pulang saya ke Madura, telepon saya ke paman saya, gimana Wafi? Saya hubungi dia nggak mau nih. Coba, yang nggak mau siapa? Itu di pondok saya dibiayai sama paman saya. Tuh Kang Muhlis, dengar Kang Muhlis. Kang Muhlis, monitor Kang Muhlis. Nah, kemudian ya 2,5 tahun yang lalu saya diperintahkan sama Mas Nur Hasan Sidogiri untuk menantang Wafi sama Idrus Romli berdebat di Sidogiri. Nggak ada jawaban sampai sekarang dia. Waduh, Jadi nggak usah nanya-nanya itu terus teman-teman. Gini loh ya, sebenarnya tuh gampang. Coba mana argumentasinya si Wafi itu apa gitu loh. Coba sampean sampaikan di sini, kita kaji di sini. Nanti sampean hafalkan saya tahu, Gus. argumentasi saya, ya. Sampean hafalkan argumentasi saya untuk sampean bahas di sana, gitu loh. Saya Gitu tahu aja. Gus. Saya tahu argumen Wafi Gus. Argumennya begini. Sudah waktu di Banten sudah selesai. Itu argumennya. Apa yang selesai di Banten? Enggak pernah saya pernah lihat videonya Wafi seperti itu. Ini loh argumennya si Wafi itu ini loh teman-teman. Kalau Anda pengen tahu ya, nih argumennya dia ya. Nih, jika sebuah nasab tercantumnya dalam kitab-kitab nasab yang tertulis oleh nasabah yang kredibel dan thiqoh, meskipun nasabah itu tidak sezaman, hal itu menjadi tolak ukur keabsahan sebuah nasab menurut perspektif ilmu nasab. Hal ini disebabkan nasab bukan suatu yang bersifat penalaran akal, melainkan verifikasi ketersambungan nasab berdasarkan sumber data yang valid dan memenuhi standar ilmu nasab. Ini alasan Wafi. Ini kan arti daripada kaidah ayyara khatta nasabatin mautsuqin bihi dalam kitab Al-Kafi, ya kan? Nah, pertanyaan saya, apakah di dalam kitab itu ada tulisan meskipun nasabah itu tidak zaman? Nggak ada itu. Ditambah-tambahi di sini dia. nggak ada, justru bertentangan kalimat itu. Nah iya. Bayangin loh, ayyara khatta nasabatin mautsuqin bihi. Coba buka kitab Al-Kafi. Halaman Iya, 42. Hendaknya seorang itu melihat catatan ulama nasab yang terpercaya di bidang ilmu nasab, wa yu'arrifa khattahu, dan mempelajari catatannya, wa yatahaqqaqahu, dan menelitinya. Nah, bagaimana kita mau melakukan penelitian kalau tidak memperbandingkan data kitab yang sekarang dengan data kitab-kitab yang terdahulu? Betul. karena yang dibahas Makanya orang terdahulu. Itu Kiai. Iya. Ya Allah, ya Rabb. Fi Wafi. Masalahnya kan begini lagi ya, bukan yang terkadang, yang selalu terjadi menjadi konflik, yaitu kegagalan kejujuran ilmi dalam berilmiah gitu. Itu yang akan menjadi masalah. Ini bukan ribut Mang Mukhlis. Ini kita sifatnya kajian, mengkaji kita. Jadi Anda jangan memframing dengan berbagai hal yang tidak masuk logis.
Ini bukan ribut ya, sekali lagi saya jawab Anda, ini bukan ribut. Kita sifatnya mengkaji, meneliti, membaca, memahami, ngono loh. Bukan ngomong ngawur ngalor ngidul nggak jelas. Kitabnya Iya, ada kok, bagus. referensinya Anda bisa Ini melacaknya ada kok. referensinya. Jadi begini memang ya, ketika seseorang itu memang apa namanya dalam pemikirannya itu tidak didasari dengan kejujuran, maka yang timbul nanti berbagai macam argumentasi yang menurut dia itu bagaimana pendapatnya selalu dianggap benar. Jadi bukan bertujuan untuk mencari kebenaran, tetapi narasinya selalu dengan apa namanya itu eh, dengan narasi-narasi pembenaran. Itu yang bikin beleng-beleng umat. Dan mohon maaf ya, satu lagi. Kelodu Dulu gelu, kelodu gelu. Wafi itu, sebentar. Dulu itu Wafi itu kan pernah menantang Ki Abdul Ghalib Syahuri Batampar. Dijawab tantangannya sama Ki Abdul Ghalib. Nggak berani dia datang ke Pamekasan. Bahkan ketika saya nginap di pondoknya Ki Abdul Ghalib Batu Ampar, Wafi itu ada di Pamekasan. Lalu ditelepon tuan rumah di mana Wafi nginap itu. Begini, ayo Ji, kita pertemukan aja ini. Wafi ini sama Ki Abdul Ghalib, mumpung ada Gus Hasan nih. Kita ngopi-ngopi bareng santai-santai aja di pondok yuk gitu. Apa jawabannya? Nggak mau. Wallahi gitu. Tuh, jelas sudah. Padahal kan gini teman-teman ya. Sejak kalau ya mohon maaf ya, dia bertamu di sana diundang. Itu tuan rumahnya itu masih saudara-saudara kita juga gitu. Sama Ki Ghalib itu tuan rumahnya itu masih pon-popon gitu. Alasannya apa? Takut ribut katanya. Lah, lah ahlul ilmi mah argumen bukan jotosan. Nah iya orang sudah jelas di pondok ayo gitu kan. Kan enak sambil ngopi, Padahal ngerokok, padahal ngobrol. Padahal ya jaraknya pondoknya Ki Abdul Ghalib dengan tempat dia menginap itu cuma 5 kilo ya. Ya Cuma 5 kilo Allah, ya. 5 kilo itu kalau bukan jalur macet mah cepat itu. Mana ada di Madura macet Kiai. Ya kalau Jakarta Gus, 5 kilo itu bisa 3 jam, 4 jam Gus kalau lagi kacau Iya. Gus. Kata siapa Gus? Di Madura itu gudangnya macet. Macet cicilan. Itu Madura mana itu? Pamekasan Gus, banyak yang macet Gus. Buktinya Mekar sekarang sudah tidak berkembang Gus. Gara-gara macet. Wah, itu kan Bu Ibu itu kalau mekar itu. Anda lawan Bu Ibu ya repot. Tapi kalau di media beda ya, gayanya udah kayak siap aja ya. Iya, iya. Terus kayak gini. Ya, Gus Ahmad Lumajang, Kali Lengkong, putranya Ki Abdul Malik. Bulan Syakban kemarin, saya ditelepon, Cong, ke Lumajang, Cong, engkau kerong kakek. Saya ke sana, nginap saya 4 hari di tempatnya Mbah Abdul Malik. Gitu. Saya nginap di rumah putranya tapi di Gus Ahmad. Cerita, pas Gus Ahmad cerita sama saya, kemarin waktu acara itu saya ketemu Wafi, saya geret dia ke belakang, saya benturin ke tembok. Kamu kalau bicara jangan sembarangan. Aduh, maaf Gus. Enggak Gus. Nah ini cerita ini ya terserah Anda mau mengatakan Gus Ahmad pembohong silahkan.
Tapi ini jelas dari ucapan dia sendiri, bukan saya tidak lihat, cuma dia cerita sama saya. Makanya dia bilang, makanya sekarang dia itu jarang bicara nasab, larinya ke Iya. itu. Karena mungkin Dia itu senior-seniornya, sesepuh-sesepuhnya itu ya yang kontrasnya banyak juga ke dia gitu ya. mm-mm. Mungkin dia sudah Karena agak gini sadar Kiai, kali ya kalau dia baca terus itu. karena gini Kiai, kalau mau diskusi itu, ya dia ini kan mulutnya letter gitu loh ya. Letter. Iya, Apa Gus letter? Gus Betawi nggak paham. lemes gitu loh, lemes, tahu lemes. Oh, lemes, iya tahu. Mm-mm. Nggak sampai tahu tak, Ki Abdul Ghalib ini siapa? Dia itu pengasuh pondok pesantren, loh. Santrinya Sa banyak. Saya pernah nginap di situ, Iya. ya kan? Mulai dari dia, kakeknya, leluhurnya itu kiai semua. Hmm. Lisannya wafi sembarangan mengomentari. Nah, padahal dia itu ya, mohon maaf, ini bukan kita bicara kebanggaan nasab, bukan. Tapi kan tradisi santri gitu loh. Dia ini siapa? Yang pertama, dia itu adik kelas jauh dengan Ki Abdul Ghalib, sama-sama alumni Sidogiri tapi kan jauh Iya. jaraknya Iya. sama Ki Iya. Abdul Ghalib. Itu yang pertama. Iya. Artinya kan Ki Abdul Ghalib seniornya dia kan. Iya. Tuh. Yang nomor dua gitu. Wafi ini siapa? Bapaknya bukan kiai, ya kan? Bukan juga tokoh masyarakat di wilayah Probolinggo. Lalu kemudian kakek neneknya terindikasi PKI. Hmm. Itu yang ngomong bukan saya, cari aja itu klarifikasi dari gurunya di Sidogiri itu tentang masalah wafi. Dan nyebar sudah itu. Artinya saya tidak membicarakan masalah itunya gitu. Artinya mbok sadar diri gitu loh. Kalau mau komentari orang gitu loh. Saya itu selalu mengikuti ya. Apa yang dilakukan oleh salah satu guru saya akan mengikuti ya. Dia rokokan, saya rokokan, dia makan ya saya bukan magicom lah. Tadi Kak Asra sudah makan soalnya. Asli. Lah bengan ini anu. Nini raga runting samonyi. Cek ki puri mau ke akhirnya ke sakawu nih perpanan. Nyambi kopi. Kakawuni. Kesra. Lu kamar sampai kesra. Tinano, sumber baru Jember. Kirain matura. Saya dulu guru sapan Gus. Oh, itu Kiai Agus itu. Itu ipar sepupunya Mbak Inaya Wahid. Putrinya Gus Dur. Maturun Pamekasan. Propo. Tapi golongan kayak Uzam ya. Poropo itu apa namanya? Gudangnya Muhibin nih. Hmm. Apa propo? Iya, Poropo, Iya. Pelengahan, Pegantenan, Wah enak ini. memang basisnya Muhibin nih. Makanya kan melarat itu nyari saya. Kira ketangkeun banyak Muhibin ada sendek saya. Saya punya cerita. Sebenarnya saya punya cerita, Gus. Cuman tidak enak untuk diceritakan. Punya kasus sama keluarga, kan sama mertua juga. Kalau Itu kan sudah dibuka kayak gitu harus tanggung jawab, jangan bikin saya penasaran ya, Mas Imam. Kalau saya kan Silakan. pemberani, beda Ayo, dengan silakan. sampian. Sampian itu kalau walaupun ditanya kenapa bisa terjebak atau bisa tersesat, awal ceritanya itu kan tidak diceritakan. Kalau saya berani mau menceritakan.
Ayo ceritakan. Gimana ya? Kan gini, mertua saya itu kan ikut pengajiannya MPI. Itu kalau di NU, Muslimat NU lah. MPI itu Muslimat FPI lah. Kebetulan sama ketuanya disuruh jadi tuan rumah pengajian. Lalu mertua saya itu pamit ke saya. Itu sekitar berapa bulan yang lalu ya. Terus saya bilang, Mak, sampean mau apa ya? Pengajiannya itu pengajian apa? Itu yang biasa seragam hitam kan. Oh, MPI. Iya, Cong. Maaf kalau itu, Mak, saya ndak berani ngasih biaya. Soalnya setiap hari, Mak, saya gaduh sama orang-orangnya MPI di TikTok. Jadi waktu itu nggak jadi. Terus kemarin sekitar 10 hari yang lalu dia bilang lagi, pamit lagi ke saya. Ngasih tahu lah, bukan pamit tapi ngasih tahu kalau mau di rumah saya itu mau diadakan pengajian MPI. Terus saya bilang lagi, mohon maaf untuk masalah biaya saya tidak mau tahu. Soalnya saya itu gambar yang di lemari itu, Mak. Itu kan mertua saya kan bawa gambar dari pengajiannya. Iya. Umar Hafiz, Rizik Sihab sama si Gondrong itu, si Demit, si Smith. Itu, Mak, gambar yang di lemari itu, Mak, bukan keturunan Nabi, Mak. Saya setiap hari selalu selalu gaduh sama orang-orangnya itu. Dan saya siap, Mak, kalau misalnya dari orang-orang MPI mau debat masalah ini, Mak, saya siap kapan saja, saya bilang. Padahal saya kan tidak punya ilmunya, literasinya cuma yang itu-itu aja. Kan tidak mungkin orang ngajak debat ke saya, kan tidak mungkin. Iya. Tapi karena keterpaksaan, hari Minggu ini di rumah saya dijadikan tempat pengajian itu. Anggotanya 3 kecamatan, Pegantenan, Palangan, sama Propo. Itu kalau hadir semua sekitar 200 lebih anggotanya. Terus dalam hati saya, sebelum saya berangkat ke Denpasar, apakah mau ditaruh gambar Kiai Imad ya? Dalam hati saya. Tapi saya berpikir lagi, ini sama halnya saya menentang mertua saya. Saya sudah tidak setuju, bukan tak setuju, saya sudah tidak mau membiayai dan juga mau ngasih gambar Kiai Imad, kan tidak elok gitu. Jadi saya apa namanya? Bertahan apa? Sabarlah. Sebenarnya saya mau nulis PWELS di gedung rumah saya rencana, cuman ndak enak lah. Masa iya PWELS dibikin tempat pengajian MPI, kan bertentangan itu. Iya. Terus saya dengar cerita, ya karena sudah keterpaksaan, itu mertua saya tetap apa kalau naga, Gus? Kalau naga itu apa namanya, Gus? Ya, Tetap ini apa namanya? menyelenggarakan. Iya, Nah, menyelenggarakan di rumah saya. Tapi mertua saya itu cerita sama bibi sama adiknya dia, saya akan tetap menyelenggarakan. Cuman setelah ini saya tidak mau lagi gabung ke pengajian itu. Anggaplah pertemuan itu kata cerita bibi, pertemuan terakhir di rumah saya, dan kedepannya sudah mau berhenti dari MPI.
begitu ceritanya. Jadi itu lagunya begini. Kaulah yang terakhir bagiku. Enggak Gus, saya masih ini Gus, kan saya sama ipar lah, Luai. Hmm. Kan Luai itu bantu saya kerja di sini. Terus saya bilang, Dek, tadi sore saya bilang, enggak, setelah Isya saya bilang, itu mertuamu mau ini menyelenggarakan pengajian, bantu. Ya biar dia yang bantu Gus, saya enggak mau bantu Gus. Soalnya apa? Kalau adik ipar saya itu Gus, itu gurunya masih Muhyiddin aku, dan sekarang di acara Muharraman itu ngundang ketua Rubito. Jadi saya dorong adik saya supaya membiayai lah sekedarnya semampunya dia. Walaupun saya sendiri tidak mau. Tapi tadi istri saya nelpon. Gimana kalau gini lah. Anggaplah masalah pembiayaan. Nggak mau. Saya nggak mau membiayai itu. Tak enak gini. Pokoknya nggak mau. Tapi Gus, kalau misalnya setelah penyelenggaraan itu selesai, mertua saya masih punya hutang gara-gara itu, tetap itu tanggung jawab saya. Yang penting sebelum acara saya tidak ikut campur. Setelah acara itu masuk tanggung jawab saya. Semua hutang-hutangnya insya Allah saya lunasi. Itu Gus, rencana saya. Monggo ditanggapi Bang Dila yang pelit dengan ceritanya sendiri. Hebat saya dengan Mas Imam, luar biasa ya. Sangat berhati-hati dalam mentasarufkan hartanya karena takut ditanya nanti di hari kiamat ya. Bukan enggak nyampe ke sana nih. Cuma saya enggak mau aja gitu. Itu terlalu dalam itu. Iya betul sudah. Tapi kok ibu bisa memutuskan ini pertemuan terakhir itu gimana itu endingnya? Saya nggak dapat itu, nggak masuk itu saya. Ya karena merasa tidak enak ke saya, intinya di situ. Ini salah satu mantu sayangan ya. Kalau dibilang kesayangan ini kan ceritanya gini, kalau saya itu mantu kesayangan ibu mama mertua, kalau adik saya yang nomor 2 itu mantu kesayangan bapaknya gitu. Iya. Terus sampean itu mantu kesayangan keberapanya? Yang pertama Bang Asra, saya pengganti orang tua, yang mertua saya sudah meninggal. Oh iya. Anggaplah itu saya jadi tuan rumahnya. Sebenarnya sih kalau secara etika saya harus pulang ke Madura untuk acara itu secara etika sih. Cuma walaupun etika, kalau hati saya memberontak kan tidak enak. Mendingan saya diam di Denpasar dulu. Kalau pendapat pribadi saya begini, kalau saya memang orang itu beda tipikal. Kalau saya itu ketika sudah ada tidak kesesuaian, saya terbuka. Iya terbuka. Iya, saya terbuka. Saya sampaikan al-haqqu ahaqqu ayyuttaba. Saya gitu langsung. Meskipun di Propoi itu di mertua pernah ada kejadian waktu itu ya. Ada kejadian sesuatu yang di salah satu pesantren itu kalau di Pamekasan termasuk pesantrenan itu Indo. Ya saya sampaikan apa adanya waktu itu karena ada permasalahan dengan pengasuhnya. Gitu. Dan saya sampaikan kalau memang itu tidak terkait dengan urusan pesantren, maka santri yang aktif ataupun alumni sangatlah tidak bijak terlalu masuk kepada urusan pribadi seorang guru. Atau kalau memang itu terjadi diskomunikasi, caranya bukan seperti yang sekarang ini sedang dibahas gitu waktu di rumah mertua saya tuh. Yang mertua. Iya, gimana langsung dia? Lah, sampean kan harus mempunyai sampean itu.
harus mempunyai Pertimbangan, ya, pertimbangan langkah maksudnya. yang ya langkah, tapi langkah itu harus beradab. Lebih baiknya sampean itu langsung aja habis ke film kayak begitu. Saya gitu Pak. Mohon maaf, saya bukan alumninya ya. Cuma dengan masalah kayak gini ini rawan. Rawan apa namanya? Menimbulkan eh, terjadinya terputusnya nilai kebarokahan ilmu kalau seperti ini saya gitu Pak. Akhirnya pada diam semua itu ya, ipar-ipar itu. Diam. Dan ini tidak boleh karena apa namanya ini sudah masuk kepada apa namanya itu suatu perkara yang dimana itu tidak ada kaitan dengan pesantren gitu. Akhirnya poinnya gini lah, pada waktu itu ya saya tidak apa namanya tidak memposisikan saya pada salah satu konflik massa itu enggak. Akhirnya ketika pas kejadian itu memuncak, saya sampaikan itu kepada semuanya alumni-alumninya itu pada waktu itu. Yang dibahas mulai kemarin-kemarin, fakta realitanya yang sekarang terjadi di Telum Pengasuh itu sesuai enggak dengan omongan-omongan yang sudah menyebar di kecamatan Topoy. Faktanya terbalik. Ya, faktanya terbalik. Kenapa? Akibat seorang santri atau alumni ya, itu terlalu masuk kepada wilayah kepribadian sang guru. Untuk itu fakta itu sangatlah tidak elok saya gitu. Kalau memang itu sangat-sangat apa namanya sudah tidak bisa dibendung, caranya bukan seperti ini. Silaturahim macam habis ke beliau matur adanya. Saya gitu langsung waktu itu. Nah sejak itu, Bang Dilah, ini Kalau bahasa kalau kasus saya gimana untuk ini untuk menanggapi lah. ya Masalahnya yang antara saya dengan orang tua. ya Jujur saya memang perasaan dalam hati kecil saya memang merasa tidak enak. Cuman kan saya ya kasih gambaran. Mak kalau misalnya itu kan ada Muslimat NU juga ada. Kalau misalnya Mama sampian mau mau yang itu yang Muslimat NU berapapun biayanya saya tanggung itu Besra. Saya masih ya, ngasih perbandingan lah. Monggo monggo mohon tanggapannya masalah kasus saya ini. ya Apa yang perlu ditanggapi kasusnya itu biasa aja menurut Ya, saya. maksudnya antara adab seorang anak kepada orang tua yang saya maksud ini. yang sudah nyaman itu. Artinya sampean pun akan melakukan ingkar bil kolbi ya kan, tanpa sampean itu harus eh, menimbulkan keretakan di dalam apa namanya Iya, rumah. rumah tangga. Soalnya kan dia nyandarnya nyandarnya ke saya, walaupun ke tradisi Madura itu orang tua nyandarnya ke bungsu. Cuman orang tua saya, mertua saya itu nyandarnya ke sulung. Enggak apolong ben seseriang biasa nah tradisi Madura itu kan apolong kabungso. Cuman mertua saya itu apolong ben saya itu. Monggo 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 apa ya namanya mohon tanggapannya sikap saya apa sudah benar apa kurang benar atau gimana. Masalahnya begini Bang Imam, apa namanya menanggapi kasus semacam ini ya. Itu biasanya yang menanggapi itu akan selalu memberikan tanggapan ya sesuai dengan apa namanya karakternya sendiri. Atau saya menanggapi itu. Tetap nanti tanggapan saya itu saya akan menyesuaikan dengan kebiasaan saya. Nantinya di sana ngeblanknya di situ nantinya.
Karena kalau di waktu di sini dulu ya, ini kan daerah saya pernah kedatangan dulu, kan di tahun berapa itu ya. Itu pernah datang, itu pimpinan FPI itu datang ke daerah saya. Nah, kebetulan waktu itu saya diundang oleh tuan rumah yang yang mendatangkan. Memang itu sebelum ada polemik nasab itu. Antara tahun 2003 insya Allah. Kok 2003 ya? 98 ya 2003. Itu waktu itu saya datang. Mereka itu kan sebenarnya lama sudah gitu. Tuan rumah yang mengundang itu menggiring saya ikut di dalamnya itu. Waktu itu pas bersamaan dengan itu perang itu Palestina Israel waktu itu. Di sana kemudian membuat acara Penggalangan dana. antara lain itu, kemudian pada waktu datang juga ya pimpinan FPI itu di Petamburan itu datang waktu itu. Nah, kemudian pada waktu saya dikasih waktu untuk menyampaikan, anggaplah orasi macam orasi. Yang tujuan di sana itu dalam bahasanya itu mengatasnamakan ormas tersebut. Itu saya main gitu. Mereka sudah menyiapkan tuh semuanya, sudah fasilitas disiapkan semuanya. Nah, pada waktu itu saya main. Seketika bagian saya naik, saya naik di pentas tersebut. Saya sampaikan itu atas nama pribadi saya sebagai Akhul Muslim. Gitu. Jadi saya tidak melukai siapapun. Nah, cuma saya itu merugikan harapan mereka. Maksudnya merugikan itu letak kerugiannya di mana? Harapannya kan saya itu ingin menyampaikan pendapat atas nama ormas tersebut. Sambian dijadikan perwakilan dari daerah setempat gitu. Bang, maunya saya di situ. Saya itu digiring untuk menyampaikan narasi mengatasnamakan ormas tersebut. Itu kan sebelumnya sudah diasisikan semua gitu. Ketika saya menyampaikan di atas, langsung saya itu banting setir das. Kenapa? Saya tidak bisa. Saya tuh begini, sesuatu yang tidak sesuai dengan nurani saya, kemudian saya itu memaksakan menyampaikan ya. Itu suatu itu masalah ya. Masalah kebohongan terhadap nurani saya. Tidak mau seperti itu saya. Oleh karena saya tidak mau berpura-pura itu. Di waktu itu ya ada juga itu ketua ormas tersebut juga ada, terus Munarman itu ada juga, itu waktu hadir juga waktu itu. Saya sampaikan itu atas nama pribadi sebagai Akhul Muslim. Tahu tidak? Mereka Ternyata tahu tidak? Dalam kitab Tuhfatun Nadhar fi Ghara'ibil Amsar wa Ajaibil Asfar, karya daripada Ibnu Battutah, ya, seorang pengembara Muslim ya, Ibnu pada Battutah. tahun 779 Hijriah, artinya abad ke-8 ya. Abad ke-8. Ya, itu menyebutkan dalam kisah perjalanannya itu bahwasanya Sultan Malik Al-Zahir dan rakyatnya itu telah memeluk agama Islam bermadhab Syafi'i. Nah, Sultan Malik Al-Zahir ini adalah Raja Nusantara, teman-teman, di abad ke-8. Jadi Islam itu sudah menyebar di abad ke-8, teman-teman. Gitu loh. Ya kan, Wali Songo. Nah, Ya, Sultan Malik Al-Zahir itu kemudian berpusat di mana pemerintahnya, Gus? ya sebentar dulu. Jauh keburu sampean.
Sanano paro ke furu, ane ngabuk ke furu tadi kiri beri. Ampun sih biro ke furu. Sementara dalam kitabnya apa namanya Raudatul Wildan fi Sabat Ibnu Jindan, fi Sabat Ibnu Jindan, Salim bin Jindan itu mengklaim bahwasanya ya, masyarakat Nusantara ini memeluk agama Islam secara menyeluruh ini berkat jasa dakwahnya para Ba'alawi. Itu selalu klaim-klaim itu memang seperti Lihat itu. dalam kitabnya itu. Lihat Iya. dalam kitabnya itu. Karena darah dan karakter semacam itu akan terus. Itu kan penyakit itu kan. Iya. Bukan hal yang positif. Turun jadi penyakit. Iya, makanya. Bang Dila ini tidak kasihan ya, tidak paham yang saya maksud Bang Dila. Ngerti itu Bang, ngerti tapi dikit-dikit. Jadi begini, karakter itu ya memang apa namanya sangat erat antara anak dengan leluhur itu terkadang itu ada kesesuaian karakter itu. Kalau yang usulnya itu memang mukadzab, Itu Kesultanan Samudra Pasai. oh nggih, Samudra Pasai. Ya, pada tahun 1345 Masehi itu Ibnu Batutah disambut di sana, nginap di sana dan makan malam bersama dengan Sultan Mahmud Malik Ad-Dhahir. Samudra Pasai. Saya. 8 abad ke-8 teman-teman. Ya kan abad ke-8 loh. Asakron aja belum nulis kitab Al-Burqa itu abad ke-8 itu. Oh, belum ada. Padahal Belum melakukan pencarian. Gus mau aja Gus, duluan pian Gus. Benar. Itu Nah, belum terus melakukan bagaimana kecerdasan cerita? itu. Lah iya, bagaimana ceritanya lalu kemudian Wali Songo dikatakan Ba'alawi. Wong Wali Songo sudah berhasil mengislamkan Nusantara di abad ke-8. Dan tidak ada Wali Songo itu menceritakan dari kalangan Ba'alawi. Itu saja Gus ya. Wali Songo dengan apa namanya itu asta-asta di Pesongsongan itu informasinya lebih tua di Pesongsongan. Itu abad 12 kan. Abad 12 1200. Saya pernah ke sana 2 kali. Pesongsongan Masih itu. Abad berapa itu? 1200 kalau tidak salah. Duluan mana? Ya enggak tahu, cuman yang di sana Kak, yang saya ingat 1200. Itu Masehi apa Hijriyah? Masehi kayaknya. Masehi. Oh, kalau Masehi ya masa Masehi gitu. Masehi itu berarti Nggak tahu, zamannya Gus, Syabdul Masehi Qadir itu Jilani Gus. lah. Enggak, Gus, itu kalau cuman Hijriah Gus, enggak mungkin sampai pasirnya sampai enggak pula tidak ada yang tahu kalau di situ ada makam. Kalau cuman 12 Masehi, Hijriah, enggak mungkin ada yang tahu. Soalnya itu tertimbunnya itu tinggi, Gus. Tinggi Iya. banget. Itu kan di daerah pesisir kan ya? Iya. Namanya daerah desanya Panaungan. Ada Habibnya di sana ada. Udah. Bukan masalah bicara Habib ini. Ini nggak bicara Habib maksudnya. Itu kok bisa 1200 itu sejak eranya siapa itu? 1200 itu. Itu belum ada Islam, Pak. Kalau yang ada di Paesannya itu, kalau saya tidak salah ingat 1200. Itu kan waktu saya ke sana Paesannya masih utuh, maksudnya masih tidak diapa-apakan, masih asli. Makanya kan saya waktu itu kan saya bilang ini lebih tua dari Wali Songo. Waktu saya ke sana, saya langsung bilang ini lebih tua dari Wali Songo.
Itu yang heran Gus, kan ada akar di utara itu ada akar di gedungnya. Itu akarnya balik lagi ke atas Gus. Itu bukan hoax, saya sendiri yang menyaksikan. Banyak juga orang yang menyaksikan. Akarnya itu candeng metur, apa lenteh di atas boleh. Iya. Itu akar-akar apa ya? Ramuk geseng apa Gus? Akar-akar yang Kenapa? inti itu. Akar intinya itu yang kembali. Tapi Iya. pohonnya kecil, bukan pohon besar. Akar tunggang, akar tunggang. Ya, pokoknya yang besar itu yang akar yang inti ke bawah itu guys, Kesra. Iya, akar tunggang itu namanya. Akar tunggang, mau kalau katanya orang Madura, ramuk geseng. Iya, remuk gesengnya itu. Yang bikin Gus Raffi Palembang Lampung itu marah itu sampai sekarang bicara nasab itu kenapa? Ya karena ini dia baca kitabnya Salim Jindan itu bahwa raja-raja Palembang itu semuanya keturunan Ba'alawi katanya. Ini nas panas itu saya itu. Udah mohon Ba'alawi jago nih. Ya kenapa harus ngeklaim gitu ya? Enggak sampean tahu Gus Raffi itu. Gus Raffi. Enggak. Kan Gugus ada Raden akun tuh, Raden apa namanya itu. Prawira Negara. Itu saya nonton YouTube-nya sama Kiai Itu kan Fattah sama Raden Haji itu. Kiai itu kan Fattah anu. buru-buru pamit. Iya, itu kan anu apa namanya saya panas-panas itu. Masa sampean Ba'alawi itu bilang gitu. Sama akun kedua itu, Leluhur. Gus. Akun kedua itu kan apa ya? Kalau sama Mas Rafi itu, Bang Rafi itu diginiin sama-sama marganya sama Asmat Khan gitu. Itu congoco itu Smartphone. Mas. Itu congoco itu. Akun kedua Congoco itu. Bunaga. Iya, itu congoco itu. Itu Muhyiddin apa Itu bukan, Gus? Akun kedua. enggak bukan. Netral dia itu. Dia lebih kepada apa diskusi keilmuan gitu. Dia enggak mau rame-rame gitu. Dia maunya itu diskusi keilmuan gitu, nggak usah rame-rame lah. Jawab aja dengan ilmu gitu. Begitu maunya dia itu. Saya mohon tanggapan dari Bang Dilan masalah antara saya dengan orang tua. Mohon tanggapannya Bang Dilan. Oh yang tadi tah. Udah bagus Iya, itu bagus, udah cakep. enggak maksudnya jangan cuma bagus, kasih perbandingan dengan pengalaman pribadi atau gimana seperti Kesra tadi itu kan Masih kan penasaran ya. ngasih ini. Maksudnya saya punya cerita begini ada perbandingan dari Kesra gitu. Terus pengalaman saya apakah ada kesamaan dengan pengalaman sampean? Gimana Oh mohon kalau di saya dulu itu pernah berdebat sama mertua saya. Saya ini Muhibbin. Mertua saya itu Banten. Udah matis dia sangat kepada Kiai Imad gitu kan. Dia mewanti-wanti saya jangan sampai saya ini FPI. Dia datanglah nginep tumben nih berapa lama gitu kan, diperhatiin foto di rumah saya nggak ada foto habaib, foto masyayikh, foto syekh, foto kiai-kiai yang ada di sini di tempat saya. Terus dia tanya, bagaimana tentang ini? Saya bilang, saya tidak dari dulu sampai saat ini, saya tidak sependapat, tidak sepaham dengan mereka. Saya bilang gitu. Tetapi dalam hal mencintai, saya tetap mencintai sebagian dari mereka. Contohnya, Habib Jindan yang saya bilang, saya mencintai mereka, menghormati mereka, gitu. Abah Lutfi termasuk. Ya, Mbak Lutfi. Tapi setelah kasus Jatman itu rada-rada luntur juga sih Ya, sedikit. ya. Ya. Terus lanjut. Saya bilang gitu kan. Kenapa? Karena saya suka yang model teduh. Tapi kecuali ketika mereka sedang membahas yang hal-hal yang khurafat, hal-hal yang seperti kebanggaan terhadap keturunan apa nenek moyang mereka itu saya nggak tapi condong ke situ ya, nggak suka lah gitu. Akhirnya mertua saya meninggal, kemariin, oh kok
Mertua saya kan dulu yakin banget gitu kan, yakin banget. Cuman bedanya saya itu saya tidak mau menghinakan personnya gitu, personalnya. Saya sampai saat ini pun saya tetap ada kecintaan, kasih sayang saya tetap harus ada gitu. Hanya saja dalam Jadi kajian kalimat dulu itu memang sudah dihapus ya. Bang Dila, Bang Dila, Anda itu sangat ingat dengan kalimat itu sih. Bang Dila. Ya 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 ya. Jadi begini Bang, kita itu tidak boleh membenci, ya kan? Akan tetapi kita harus juga berprinsip. Itu dua hal yang beda ya. Ya, Ya, saya sampaikan di room-roomnya teman-teman yang juga mereka itu mengkantor mereka. Saya sampaikan, tolong jangan sampai ada perbedaan. Karena pada dasarnya kita itu dalam melakukan nahi mungkar ya, itu tidak boleh membenci secara personal. Akan tetapi bukan berarti kita itu menerima kebiasaan mereka, perasaan mereka. Kita harus tolak begitu. Jadi dua hal yang beda begitu. Sehingga kita itu nyaman karena kita itu begini ya. Kalau yang tadi yang nebeng-nebeng kan ribut. Ini bukan ribut. Kita itu berusaha mempertahankan tradisi para ulama-ulama ketika ada hal yang berbeda. Jadi waktu itu ya, juga kita imbangi dengan narasi yang sama begitu. Kalau membenci secara person itu tidak boleh. Itu kalau yang terjadi Andi Lau tuh, Satria Kuda Putih. Naikin Gus. mana Andi Lau? Andi Lau, naik Andi Lau. Itu si pemecat guru itu. Ayo, Bang Dila, itu Ya. cerita sampean belum selesai, monggo dilanjut. Iya, makanya saya bilang tadi, begitu mertua saya sudah wafat, oh iya ya, apa yang beliau katakan benar ya selama ini ya. Itu setelah saya ngaji nih kitab Ansab, kitab Nasab. Pelan-pelan kita ngaji. Saya senang. Kenapa? Karena saya tuh orang ngaji gitu, maksudnya senang ngaji gitu. Jadi kalau hujah ya bil hujah, bukan dengan perasaan. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi Salam warahmatullahi Salam. Orang mau rungkat datang dia. Biasa, Ya Allah baru selesai Gus. biasa Orang Gus. mau rungkat, udah jam berapa? Ini setengah 2. Ya Gus selesai. sunahan. Jangan Kebiasaan. Saya jangan itu baru selesai. Baru selesai rutinan Gus. Maaf Gus. Biasa kan malam Jumat. Oh iya iya. Iya, Bang Satria. ngerti. Bang Cuman Satria. kan ini sudah jam setengah 2, saya mau rungkat. Ngapain sampean datang ke sini? Bang Satria, Ya siap. barusan sampean baru aja diomongin oleh mereka itu. Mereka kalau saya enggak. konyol padahal dia yang ngomong loh. Dia ngomong padahal. Saya itu yakin sebetulnya pasti banyak yang rindu sama Satria Kuda Putih. Satria. Dari awal sampai akhir saya nggak nyebut-nyebut itu. Ya, sampean tuh dilabeli si pemecat guru. Woi banyak bener yang ngamuk Gus. Masa sampai ada yang DM Gus. Dari Al-Qadri kemarin begitu saya ngomong mecat Lutfi itu, UDM dia minta nomor WA katanya kita diskusi masalah nasab katanya gitu. Kenapa? Ini gara-gara besasan ini. Kenapa nggak suruh naik ke sini aja? Al-Qadri yang kabur kemarin dengan saya itu kan ya. Mungkin itu saya nggak paham juga kan, nggak kenal sama Kabib itu kan. Jahanam semua kayak gimana? Kabur dia orang anu itu dekat Petamburan orangnya itu. Ini ada pelatih Bang Dilah ya.
Iyalah pemain. Eh, kalau saya Sehat-sehat. ini udah kalau saya ini udah pensiun jadi pelatih, Bang Dila. Loh, Satria tuh ada tappingan Bang Bagus tuh. habis ngecas katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang Marani. Mau nanya sesuatu, terserah, boleh memberikan pandangan pemikiran yang baru ini. Kata patriarki atau pemimpin dalam keluarga kan ini universal ya. Gimana cara memahami patriarki atau sebagai kepala keluarga atau sebagai pemimpin kepala keluarga? Kata patriarki ini yang terjadi digiungkan gitu. Kayak ada patriarki atau feminisme atau penyetaraan, kayak musim penyetaraan kan gitu. Padahal kalau di kami kan ngertinya pemimpin sebagai dalam kepala keluarga. Nah di situ kan digiungkan namanya patriarki, penyetaraan sebagai gender antara laki dan perempuan. Ini lagi fenomena keributan pola berpikir atau cuci otak dalam berpikir serba memang salah betul. kan gitu. Iya memang betul. Patriarki itu nggak boleh memang. Islam melarang patriarki. Kenapa? Karena patriarki itu ya seorang kepala rumah tangga ini dia memposisikan dirinya sebagai otoritas mutlak. Nah, sehingga apapun dalam roda rumah tangga itu semuanya dibebankan kepada istrinya, ya kan, atas dasar keputusan mutlaknya gitu loh. Sehingga anak istri itu nggak punya hak suara untuk menyampaikan pendapatnya. Itu nggak boleh dalam Islam itu. Jadi kalau mau bicara patriarki, Anda harus belajar kitab Uqudul Lujain fi Huquqiz Zawjain karya daripada Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Jangan lupa yang halaman 5, Gus. Berarti secara tidak langsung kan digiungkan saya patriarki saya ini. Lah gimana Saya aku juga curiga. bingung teori patriarki demokrasi kan gitu kan. Atau patriarki liberal. Wah, ada patriarki demokrasi liberal enggak ada, Pak. Yang namanya Oh, nggak ada. patriarki itu adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan dan otoritas tertinggi di dalam rumah tangga. Kalau patriarki itu dimaksudkan dalam rumah tangga. Atau kalau kalau patriarki kenegaraan itu ditempatkan oligarki ya, dalam Gus. hal politik, ya berarti raja yang patriarki itu raja yang tidak menerima pendapat apapun kecuali pendapatnya sendiri. Itu raja yang patriarki itu. Tapi kalau di dalam kekeluargaan kalau ngomong seperti itu paling enak kata apa Pak Gus? Nah, ya memang patriarki bahasanya, Pak. Kalau bahasa Indonesia, Pak, patriarki emang. Oh, kalau karena ditanya kamu termasuk bagian patriarki, saya juga bingung patriarki dari mana kan gitu. Nah, ya sampean harus pahami dulu makna patriarki itu apa, lalu kenapa sampean dituduh patriarki dalam rumah tangga, kan begitu. Kalau istilah patriarki sampean tidak paham apa itu, lalu sampean nggak bisa paham juga sebabnya Ya. kenapa Anda dikatakan seperti itu. Kalau saya pahamnya gini Gus, patriarki itu mengambil keputusan atau kebijakan di dalam rumah tangga, mengambil sikap dalam kepala keluarga, pahamnya di situ kan gitu. Tapi kalau ditarik cerita diksi atau simbol patriarki sendiri itu mempunyai kekuatan power, nggak mau tahu kanan kiri. Itu kalau simbol atau diksi dalam cerita sejarah kan gitu. Kan ada namanya Sekarang, refleksi, ya. ada pengetahuan refleksi patriarki yang sekarang dengan patriarki yang dulu itu kan beda Enggak. maknanya kan gitu. Yang sampean mau bahas ini apa? Patriarki dalam rumah tangga atau Ya. patriarki dalam Dalam rumah pemerintahan? tangga, dalam rumah tangga. Kalau yang luar nggak terlalu ini.
Lah saya Iya. untuk memahami di Makanya- situ Gus. Heeh. Nah, makanya